Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat YouTube serta pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Kembali saya Rusky Bikatra hadir menjumpai Anda dengan video terbarunya kali ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Langsung ke tema pembahasan saja teman-teman, supaya tidak terlalu panjang durasinya, namun teman-teman bisa menerima manfaat dari video ini ya teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi kembali masih mengenai ilmu seputar ternak entok. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah tahapan-tahapan apa saja yang harus kita lakukan dalam mengawali peternak entok skala rumahan ya teman-teman. Langsung ke tahap pertama supaya tidak terlalu panjang durasinya. Jadi tahap pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan lokasi kandang ya. Dan saya rekomendasikan buat teman-teman yang memang baru atau mau memulai usaha ternak, di dalam menentukan lokasi kandang itu sebisa mungkin cari dataran yang lebih tinggi dari permukaan tanah ya teman-teman, untuk kita jadikan sebagai lokasi kandang ya teman-teman. Nah, kalaupun tidak ada, sebaiknya ketika kita sudah menentukan lokasi kandangnya, sebaiknya kita timbun seandainya lokasi tersebut masih setara dengan permukaan tanah atau rata ya teman-teman. Nah, tujuannya untuk kita timbun adalah supaya kandang itu terlihat lebih tinggi sehingga air tidak mengendap ya teman-teman di lokasi kandang. Dengan air yang tidak mengendap, secara otomatis kandang akan senantiasa kering, dan dengan kandang yang kering secara otomatis entok-entok kita akan senantiasa sehat. Nah, kemudian setelah kita menentukan lokasi kandang dan kemudian kita timbun, maka segeralah membuat kandang. Itu adalah nomor 2. Nah, untuk membuat kandang entok ini sangat-sangat luar biasa simpel dan praktis ya teman-teman. Nah, seperti yang saya lakukan, saya hanya beternak entok di lahan yang sempit ya, di belakang rumah. Tapi alhamdulillah hasilnya juga bagus ya teman-teman, meskipun di lokasi yang sempit. Nah, untuk membuat kandang entok, saya hanya memerlukan seng-seng bekas seperti itu. Nah, kemudian pagarnya saya menggunakan batang ubi ya, batang ubi. Kemudian saya tancapkan ya sepanjang sekitar 50 meter ya teman-teman, kalau nggak salah ya, ke sana. Jadi pagar saya hanya menggunakan seng-seng bekas ya. Nah, jika teman-teman tidak mempunyai seng bekas, silahkan menggunakan bambu atau cukup dengan batang ubi juga bisa ya. Yang penting entok tidak bisa keluar. Nah, itu adalah tahapan yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus mempersiapkan atau membuat kandang DOD ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari kandang DOD saya. Saya terlalu sederhana dalam beternak, sehingga kandang DOD saja saya cuma menggunakan bahan ala kadarnya ya, apa adanya. Jadi adanya bambu saya bikin menggunakan bambu. Yang penting tujuannya kita bisa mendapatkan hasil dari apa yang kita usahakan ya teman-teman. Kemewahan itu tidak utama dalam beternak. Nah, setelah kita persiapkan kandang untuk DOD, maka kita persiapkan juga untuk petarangan ya teman-teman, karena entok pasti tentunya setelah kawin pasti akan bertelur. Nah, kita akan persiapkan tempat bertelurnya atau petarangannya. Nah, karena di sini saya punya gang seperti ini, saya selalu unik-unik ya teman-teman. Karena punya gang di sela-sela antara rumah satu dan satunya ini ada gang. Saya manfaatkan untuk saya jadikan sebagai petarangan di sana teman-teman ya. Jadi ketika nanti entok saya bertelur, tinggal masuk dan silahkan pilih tempat ya. Nah, itu yang sudah terjadi selama ini teman-teman ya. Nah, jadi petarangan itu menduduki nomor 4 ya teman-teman, tahapan keempat. Nah, kemudian tahap kelima yang harus kita lakukan adalah membuat tempat pemandian. Nah, membuat tempat pemandian itu sangatlah penting teman-teman ya, karena entok terkenal dengan yang namanya suka mandi. Nah, selain suka mandi, sebetulnya dengan kita membuat tempat pemandian atau kolam, itu fungsinya diantaranya adalah ketika entok dalam kondisi mengeram, itu sangat dibutuhkan oleh entok yang sedang mengeram.
Karena ketika suhunya terlalu panas, maka entok pasti akan mandi di pemandian itu, di kolam itu, untuk menurunkan suhu teman-teman ya. Saat-saat telur akan menetas, biasanya seperti itu. Jadi beberapa hari telur akan menetas. Saat telur akan menetas, maka entok pasti akan mandi, dan untuk tujuannya untuk menurunkan suhunya ya. Ketika habis mandi, maka dia akan mengerami lagi, dan telur itu akan terasa lembab dan akan mudah pecah teman-teman ya, mudah menetas. Nah, demikianlah tadi 5 tahapan yang harus kita kuasai di dalam mengawali peternak entok skala rumahan ya teman-teman. Jadi kemewahan di sini, kemewahan kandang tidak diprioritaskan ya dalam hal ini untuk beternak. Nah, jadi video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Akhir kata, saya Rizky Pikata undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.